Halo semua, selamat datang. Hari ini kita bakal ngobrolin sebuah cara berpikir yang, wah, luar biasa banget. Sebuah metode yang bisa mengubah cara kita ngelihat masalah. Yuk, kita kenalan sama yang namanya berpikir komputasional. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang agak mancing nih. Mana sih yang lebih pintar? Kita, manusia, atau mesin super canggih yang kita ciptakan sendiri? Kelihatannya pertanyaannya simpel ya, tapi jawabannya, ternyata lebih dalam dari yang kita kira. Karena sebenarnya, ini tuh bukan soal adu pinter-pinteran. Komputer emang cepat banget, tapi kita sebagai manusia punya sesuatu yang nggak dimilikin mesin. Jadi, fokusnya kita geser, ini semua tentang bagaimana cara kita mikir dan nyelesain sebuah masalah. Nah, disinilah konsep utamanya muncul, berpikir komputasional. Eits, jangan salah, ini bukan berarti kita harus mikir kaku kayak robot loh. Justru kebalikannya, ini tuh seni berpikir layaknya seorang ilmuwan. Sebuah metode buat membedah masalah yang rumit jadi solusi-solusi yang jelas dan bisa dikerjain, baik oleh kita maupun oleh mesin. Terus gimana caranya biar kita bisa mikir kayak ilmuwan gitu? Gini deh, anggap aja kita punya semacam kotak perkakas di kepala kita. Di dalamnya, ada beberapa alat dasar yang bisa kita pakai buat ngadepin tantangan apapun. Yuk, kita bongkar satu-satu isinya. Ada 4 pilar utama nih di dalam kotak perkakas kita. Yang pertama, dekomposisi. Gampangnya, kita pecah masalah segede gajah jadi potongan-potongan kecil yang lebih gampang diurus. Kedua, pengenalan pola. Nah, setelah masalahnya dipecah-pecah, kita cari, ada nggak sih kesamaan atau pola yang berulang di antara potongan-potongan itu? Ketiga, abstraksi. Di sini, kita belajar buat fokus ke hal yang penting-penting aja. Kita singkirin detail yang nggak relevan, biar bisa lihat inti masalahnya. Dan yang terakhir, algoritma. Ini adalah saatnya kita bikin resep atau panduan langkah demi langkah yang super jelas buat nyelesain tiap potongan masalah tadi. Biar lebih kebayang, kita coba terapin ke sesuatu yang kita lakuin tiap hari, mencari. Yap, bener banget. Aktivitas mencari itu sebenarnya adalah sebuah proses komputasional yang fundamental loh. Coba deh pikirin, pas kita nyari buku spesifik di rak perpustakaan yang isinya ribuan, atau pas kita ngubek-ngubek lemari buat nyari kaos favorit, atau bahkan waktu kita cuman ingat sepenggal lirik lagu terus kita Google. Itu semua pada dasarnya adalah masalah pencarian. Sekarang kita main game yuk. Bayangin temen kamu lagi mikirin satu angka rahasia antara 1 sampai 100. Tugas kamu adalah nebak angka itu, tapi dengan jumlah tebakan sesedikit mungkin. Oke, apa langkah pertama kamu? Apa kamu bakal mulai nebak dari angka 1, terus 2, 3, dan seterusnya? Atau mungkin mulai dari 100 terus turun? Atau ada cara yang lebih cerdas? Nah, ini dia nih bedanya. Kalau kita nebak satu-satu, itu strategi yang boros banget. Bisa-bisa butuh 100 kali tebakan. Tapi coba deh, kalau tebakan pertama kita langsung ke tengah, 50. Apapun jawaban teman kamu, kegedean atau kekecilan, kita langsung membuang setengah dari kemungkinan yang ada. Setiap tebakan berikutnya memotong masalah jadi setengahnya. Itulah kekuatan dari algoritma yang efisien. Keren kan? Oke, dari mencari kita pindah ke saudaranya, yaitu mengurutkan. Ini semua tentang gimana caranya kita menciptakan keteraturan dari sesuatu yang tadinya berantakan. Mengurutkan itu sebenarnya kegiatan yang alami banget buat kita. Kita nyusun koleksi buku berdasarkan nomor serinya. Atau pas upacara kita baris dari yang paling pendek ke yang paling tinggi. Secara nggak sadar, otak kita tuh suka sama keteraturan. Jadi, poin kuncinya tuh di sini. Sebuah algoritma pengurutan itu kerjanya sistematis. Dia nggak salah-salan. Dia bakal terus-menerus mindahin posisi barang satu persatu, ngikutin aturan yang jelas, sampai semuanya rapi jali di tempat yang seharusnya. Sekarang kita sampai di dua konsep yang menarik banget, tumpukan dan antrian. Keduanya sama-sama soal urutan, tapi filosofinya beda total. Coba kita pakai analogi yang gampang dipahami. Bayangin kamu lagi di ruang tunggu rumah sakit. Adil nggak sih kalau orang yang baru datang, yang formulirnya ditaruh di paling atas tumpukan, malah dia yang dipanggil duluan? Jelas nggak adil kan? Nah, contoh ini nunjukin betapa pentingnya milih sistem urutan yang tepat. Dan ini dia bedanya. Yang satu adalah tumpukan atau stack yang prinsipnya LIFO, last in first out. Yang terakhir masuk, dia yang pertama keluar. Persis kayak kita ngambil piring dari tumpukan. Nah, lawannya adalah antrian atau queue. Ini pakai prinsip FIFO, first in first out. Siapa cepat, dia dapat. Persis kayak antrian tiket bioskop. Yang datang duluan, ia dilayani duluan. Lebih adil kan? Dan ini bukan cuma teori loh.
Ini ada di sekitar kita setiap hari. Tiap kali kamu nekan tombol undo di laptop atau back di browser, kamu lagi pakai sistem tumpukan. Terus, antrian ngeprint, antrian telepon customer service, bahkan antrian mobil di lampu merah, itu semua pakai sistem antrian. Jadi paham cara kerjanya bikin kita bisa ngerancang sistem yang lebih baik dan lebih adil. Nah, sekarang kita balik lagi ke pertanyaan awal kita. Jadi siapa yang lebih pinter? Komputer yang cuma bisa nurut ngejalanin jutaan perintah per detik, atau kita, manusia, yang dengan cerdas ngerancang perintah-perintah itu pakai cara berpikir komputasional? Pada akhirnya, inilah inti dari semuanya. Tujuannya bukan cuma sekedar nyelesain masalah, tapi gimana caranya kita nemuin solusi yang terbaik, yang paling efisien, paling efektif, dan paling optimal. Dan sang pemecah masalah utama yang bisa mikirin itu semua, ya cuma satu, Anda. Kita, manusialah yang jadi otaknya, yang ngasih perintah, yang punya kreativitas. Jadi, saya mau ninggalin Anda dengan satu pertanyaan terakhir. Dengan kotak perkakas baru di kepala Anda ini, masalah sehari-hari apa nih yang bakal Anda coba pecahkan dengan cara yang benar-benar baru mulai hari ini?